Salah satu brand gear favorit kita, yaitu Sirui, mulai merambah juga ke dunia lighting video profesional. Sama Sirui itu juga banyak kerjasama dengan brand-brand kayak Insta360 yang bikin invisible selfie sticknya. Tongsisnya tuh yang bikin Sirui, makanya punya kualitas yang cukup mantap. Dan sekarang mereka masuk ke bisnis lighting. Kira-kira sebagus apa lighting yang bisa ditawarkan oleh brand Sirui ini? Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas jajaran lighting terbaru dari Sirui yang merupakan lighting COB compact profesional yang surprisingly ternyata matang banget produknya dari Sirui sebagai langkah awal mereka untuk masuk ke jajaran industri lighting. Jadi yang gue bahas di sini adalah Sirui C60B yang punya fitur bicolor yang kalian bisa lihat bener-bener COB compact banget, kecil banget, dan juga Sirui C60R. Cuman di sini gue agak setting-setting dan yang R ini agak lebih gede dikit, tapi dia membawa fitur RGB. Dan kedua lighting ini memang tidak masuk ke dalam jajaran lighting low budget. Memang harganya mungkin bukan lawannya Godox dan yang di kelasnya. Tapi gue bisa bilang setelah nyobain gitu ya, dari segi build quality, performa, dan semacamnya, dia sepertinya memposisikan diri untuk melawan Aputure Amaran dan juga Nanlite Forza. Dan memang brand Sirui sendiri, kalau kalian udah cukup familiar, Sirui sendiri bukan brand yang budget friendly ya sebenarnya. Sirui memang menawarkan produk-produk yang cukup profesional tapi dengan harga yang memang masih sangat reasonable. Buat harga sendiri, Sirui C60B ini yang versi bicolor, bukan yang RGB, itu dijual seharga Rp2.800.000. Dan C60R itu seharga Rp4.900.000. Mungkin terdengar agak pricey memang, tapi kalau kalian udah cobain produknya, bener-bener harga tersebut sangat-sangat reasonable. Karena kalau secara harga kita bisa bandingin, dia mirip banget dengan jajaran compactnya juga, punyanya Aputure Amaran. Kalau nggak salah namanya mirip-mirip juga, C60 something gitu ya. Sama yang kita pakai juga ada 200X, 100X gitu-gitu. Harganya juga kurang lebih mirip-mirip. Tapi ini selain compact, dia build quality-nya jauh banget gitu dibanding yang Aputure. Karena yang Aputure itu hampir semuanya memang dibalut plastik bahannya. Enteng banget juga, entengnya ya rasa agak plastik kayak gitu. Di sini dia bodinya ada metalnya gitu, dan kita bisa rasain karena dia cold to the touch juga di bodinya. Jadi kalau kita pegang dia ya tipikalnya metal gitu kan, lebih dingin dari sekitarnya yang lain. Apalagi kalau yang ini ya, karena dia kan agak lebih panjang untuk yang versi R, jadi dia lebih berasa lagi bagian metalnya yang tengah ini itu bener-bener terasa banget proper dan profesional banget. Build quality bener-bener kokoh, metal, rigid, dan gue suka banget tombol-tombolnya tuh kayak satisfying gitu loh, kayak beda banget buildnya dibanding tombol-tombol plastik biasa gitu ya. Dipencetnya tuh gue nggak tahu dari suara bisa ketahuan apa enggak, tapi satisfying banget. Knobnya juga dia ada step-stepnya gitu, enak dan bisa dipencet, rasanya juga tactile gitu kan. Jadi menurut gue dari segi build quality bahkan di atas Aputure Amaran. Di sisi dalamnya juga dia udah dilengkapi dengan active cooling ya. Jadi walaupun kecil kayak gini, walaupun ya pengingat lagi yang versi RGB-nya dia agak lebih panjang ya bodinya. Dan ya tapi tetap compact, tetap enak buat dibawa-bawa, ringan gitu kan, bisa bawa pakai tasnya juga kalau mau bawa sekalian aksesorisnya. Tapi dia di dalamnya pun itu udah ada active cooling, jadi udah ada kipas yang menghindari dari overheat. Kalian juga bisa lihat di sisi depannya yang warna hitam ini dia heatsink, jadi dia melepaskan panasnya di situ, kipasnya ngarah ke depan. Sebenarnya agak plus minus ya, karena kalau dia panasnya dibuang ke depan, itu bagusnya tidak bikin sekitarnya atau environmentnya jadi anget, jadi panas. Cuman kalau kalian pasangin softbox, itu ya dia akan terkonten di dalam softbox ya gitu. Softboxnya akan jadi anget. Tapi paling nggak di pengetesan kita memang tidak ditemukan
overheat sama sekali. Jadi ya kalaupun softboxnya agak anget-anget dikit ya nggak masalah juga selama kalian produksi lingkungan environment-nya itu nggak jadi panas. Untuk stand atau adapternya buat ke light stand itu juga bagus. Gua suka banget. Karena gini, kalian bisa lihat kedua lighting ini membawa adapter kayak gini yang dari tadi gua kasih lihat, tapi di sini nggak ada karena adapter bisa dicopot. Ini hal baru gitu yang gua belum lihat di lighting lain, dia bisa dicopot dan di sisi bawahnya. Kalau kalian pengen pakai kayak ball head atau mounting sendiri, di sisi bawahnya kalian bisa pasang quarter 20 mount atau bahkan yang agak lebih gede ya. Cuma gue lupa namanya karena di sini quarter 20 mountnya tuh bentuk adapter juga. Jadi dia bisa pasang yang kayak spigot light stand tuh gua nggak tahu ukurannya. Intinya bisa ke berbagai macam aksesoris gitu, mau dipakein kayak magic arm atau semacamnya, si stand atau semacamnya itu bisa kompatibel banget karena tidak harus menggunakan si handle-nya atau si adapternya ini. Tapi adapternya nggak jelek, bagus, gue suka banget. Kalian bisa lihat dia buat masangnya enak. Di sini ada poin buat muterin si quarter 20-nya dan di sisi bawahnya baru kalau pengen pasangin ke light stand, dan dia full banget karena dia lighting compact. Biasanya ada beberapa workflow yang pengen lightingnya dipegang juga gitu, dipegang sambil dibawa jalan atau agak pindah-pindah, dan ini ergonomi pegangnya ini enak banget. Ini bener-bener yang klaim lighting compact COB gitu buat dipegang, ini terenak yang pernah gua pegang gitu. Handle dia juga standnya kuat, biasanya agak ngoglek-ngoglek kalau yang memang brand-brand agak murah gitu ya. Di sini bener-bener kuat banget, solid, dan ergonominya enak gitu, dipegangnya enak banget, dan gua bener-bener memberikan itu kredit kepada Sirui gitu. Gua suka banget dengan desain si adapternya ini. Dan ini bawaan ya, jadi kalian nggak perlu beli terpisah untuk handle-nya kayak gini. Lalu kalau kalian memang bener-bener pengen pakai handheld, pastinya kalau tetap pakai adapter kabel juga menyusahkan. Nah, dia di sisi atasnya itu bisa pakai baterai, cuman nggak langsung dibentuk ini. Jadi kalian perlu adapter lagi, udah dapet gitu dari bawaannya, kalian pasang ke situ dan jadi ada mounting untuk 2 buah baterai NPF. Jadi bener-bener ya udah kalian bisa bawa kayak gini, di atasnya asal pakai adapter baterai, udah dia handheld lighting dengan power 60 watt gitu. COB like yang mungkin di depannya kalian bisa pasangin softbox kecil atau octabox atau ya modifier lainnya, karena masuk ke situ dia untuk mounting depannya udah Bowen mount juga, which is modifiernya unlimited gitu. Ada di pasaran banyak banget tipenya, mau lensa Fresnel, mau softbox, mau mangkok kayak gini dan lain sebagainya yang kreatif itu ada karena dia udah universal dengan Bowen mount. Experience pas dipakai juga sangat-sangat memuaskan ya. Dia bener-bener terang, nggak ada overheating juga. Terangnya dia ya sewajarnya COB 60 watt gitu kan. Warnanya juga gue nggak merasakan ada color shifting yang berarti. Jadi gue bisa bilang cukup akurat. Apalagi dia memang sertifikasinya untuk CRI itu udah di 96 dan TLCI-nya di 98. Jadi aman banget. Color akurasi bagus. Sama ya pengetesan standar aja. Kita mainin intensitasnya itu juga tidak hadir flickering. Sama gue juga mau appreciate banget ke Sirui karena di kedua lighting yang masih baru ini, hitungannya buat mereka masuk ke jajaran lighting, ternyata udah disediakan aplikasi yang bener-bener mateng banget. Aplikasinya Sirui itu bener-bener intuitif, UI-nya juga enak, nggak belibet gitu ya, connect-nya gampang, nggak pusing mikirin ini itu, bener-bener bisa langsung connect, gampang, dan pengaturannya komplit banget. Kalian bisa ngatur efek juga di situ sampai kayak kecepatan, intensitas, dan lain sebagainya. Ya kalau kalian pakai yang versi RGB, otomatis bisa buat ngatur warnanya juga sampai ada color picker buat ngambil warna yang cukup akurat. Dan memang experience dari aplikasinya bener-bener matang banget, yang menurut gue nggak kalah dari side sling-nya Aputure. Jadi buat langkah pertama Sirui bikin lighting ini dengan integrasi software yang semateng itu, menurut gue itu jadi nilai plus banget. Dan ya, overall kedua lighting ini menurut gua recommended banget buat kalian pertimbangkan. Karena mereka masih berada di jajaran harga yang mungkin bukan harga low budget, tapi harga yang sangat reasonable, affordable tetap untuk sebuah lighting COB 60 watt profesional. Dengan rasa yang memang heavy duty juga, rasanya rigid banget, metal, awet pasti.
Dan memang terbukti barang-barang Sirui kita sangat-sangat awet di sini. Makanya mereka mungkin tidak mengubah reputasi tersebut gitu dari nama Sirui. Mereka tetap menghadirkan produk yang benar-benar matang banget. Dan gue salut banget sama tadi terakhir itu, aplikasinya yang matang banget. Karena biasanya brand yang baru masuk ke lighting tuh aplikasinya butuh waktu untuk adaptasi, sedangkan di Sirui ini ya mungkin masih ada ruang untuk improve, tapi udah bener-bener matang banget, enak banget buat diaplikasikan di dalam workflow kita. Tapi ya paling itu aja sedikit pembahasan gue dari lighting COB compact dari Sirui kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Dan ya itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.